Dan pemirsa, profesi jual beli valuta asing mungkin belum banyak ditekuni masyarakat Indonesia. Padahal tidak sedikit trader yang mendulang keuntungan besar dari kegiatan ini. Lalu bagaimana sebenarnya prospek dari investasi valuta asing saat ini? Untuk membahas hal ini, simak wawancara bersama analis dari Monex Investindo Futures, Darwi Wibisono, dipandu langsung oleh Pangeran Punca di Bursa Efek Indonesia. Silakan Punca. Terima kasih Fani, langsung saja kita berbincang dengan Mas Daru Wibisono. Oke Mas Daru, jika kita lihat peluang investasi Fala saat ini kan pada saat misalnya kita memegang rupiah di level 11 ribuan ini cukup lumayan gitu Mas ya pada saat sekarang di level 12 ribuan. Kalau Mas Daru melihat sendiri untuk investasi di Fala saat ini apakah cukup menjanjikan atau tidak Mas? Dari dulu sampai sekarang sih kalau investasi di produk-produk Falas ya itu masih menjanjikan dan menarik ya, juga menggiurkan ya, karena kebetulan saat ini semua produk Falas mengalami gejolak ya karena akibat dari apresiasi nilai tukar dolar. Untuk nilai ataupun mata uangnya sendiri berarti yang paling prospektif ini yang mana Mas? Dari sekian banyak produk-produk Falas yang ada yang tersedia ya di Indonesia ya, biasanya itu yang paling banyak digemari adalah yang major currency ya, yang against terhadap dolar ya, yaitu major currency itu euro, sterling, kemudian currency yen, Aussie dan Swiss ya. Termasuk rupiah juga. Oke. Kalau kita lihat dari pergerakan dolar sendiri kan ini sudah cukup dalam gitu penguatannya dibandingkan ke rupiah gitu. Udah mencapai level 12.200-an gitu. Apakah ini pergerakannya masih akan terus menguat terhadap rupiah dolarnya atau seperti apa Mas? Ya, sepanjang ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga itu bersanding dengan pergerakan US dollar, kemungkinan ini akan memberikan dampak positif ya. Artinya apresiasi nilai tukar US dollar itu akan terus mengalami penguatan untuk jangka panjang ya. Namun kalau investor yang memiliki sifat perdagangannya atau transaksinya adalah agresif, yaitu bisa mengambil kesempatan pada saat harga-harga sedang melemah seperti ini. Sentimen apa saja yang perlu diperhatikan para pelaku pasar ini khususnya untuk dolar? Apakah kenaikan suku bunga The Fed juga harus terus dipantau kapan kenaikannya, kemudian juga apa-apa lagi Mas? Ya, saat ini sedang beredar ya isu ya secara luas dunia bahwa pertumbuhan ekonomi dunia ini saat ini sedang mengalami degradasi ya. Kemarin Dana Moneter Internasional itu IMF memberikan penurunan pemangkasan prospek terhadap pertumbuhan ekonomi global ya, dari 4% kemudian menjadi 3,8% untuk tahun 2015, termasuk negara Jepang yang dipangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya juga ya di tahun 2015. Nah itu patut dicermati oleh para investor sehubungan dengan mereka untuk transaksi dalam bentuk US dollar. Berarti potensi dengan adanya pelemahan ekonomi dunia ini untuk rupiahnya sendiri apakah akan membaik terhadap dolar Amerika Serikat atau seperti apa Mas? Kalau jangka panjangnya kemungkinan bisa terikut oleh degradasi dari penguatan US dollar ya. Cuman untuk jangka pendeknya kemungkinan kan harga-harga itu rupiah kadang-kadang memberikan penguatan. Nah, pada saat di level-level rendah tersebut para investor bisa mengambil kesempatan itu untuk melakukan beli seperti itu. Di level berapa untuk saat ini Mas yang sebaiknya investor membeli dolar? Untuk jangka pendek kemungkinan secara teknikal ya itu bisa ke level 12.160, kemudian 12.100 atau mungkin ke level psikologisnya itu 12.000. 12.000 ya. Oke, nanti potensinya sampai bisa berapa Mas untuk dolarnya sendiri? Untuk US dolarnya sendiri kalau Mas Daru memproyeksikannya? Pelemahannya maksudnya, pelemahannya kemungkinan khawatirnya bisa ke level 12.260 sampai 12.300 karena 12.260 itu merupakan resisten terlemahnya rupiah pada saat bulan Januari 2014 ini. Oke, tadi Mas Daru juga menyinggung kita membicarakan selain dolar Amerika Serikat ada major currencies lainnya seperti misalnya pound sterling kemudian juga atau euro gitu ya. Kalau kita lihat kan dari kondisi di Uni Eropa sendiri perekonomian saat ini sedang mengalami degradasi gitu Mas. Apakah ini juga sebenarnya waktu yang tepat untuk mengkoleksi euro dan pound sterling nanti pada saat perekonomian di sana sudah mulai membaik kemudian mata uangnya menguat baru dijual atau seperti apa Mas? Siap-siap untuk mengoleksi dalam arti kita harus mencermati seberapa jauh pelemahan dari nilai tukar euro maupun sterling itu, kita mencari level-level di bawah terendahnya kemudian kita bisa prepare untuk melakukan aksi beli lagi terutama. Oke, kalau dari mata uang Asia Pasifik sendiri seperti apa? Asia Pasifik ini kemungkinan Aussie yang masih dolar Australia ya maksudnya itu yang masih mengalami kemunduran ya karena pemerintahan setempat, pemerintahan Australia sendiri dalam hal ini otoritas moneter itu masih merasa tidak nyaman dengan level-level saat ini ya untuk dolar Aussie ya. Makanya
prospek dari dolar Australia ini masih cenderung untuk mengalami pelemahan. Pelemahan ya. Oke, kemudian bagaimana dengan dolar Singapura, kemudian juga ringgit Malaysia, apakah juga bisa untuk dikoleksi para investor pada saat ini? Iya, sama dengan rupiah, sama-sama terdenominasi dalam bentuk dolar ya, karena karena US dollar saat ini juga mengalami apresiasi yang cukup tajam, ya pasti terseret juga ya, seperti Singapura dan Malaysian ringgit. Ya. Oke, jadi jangan koleksi dulu mata uang di itu ya, di mencermati dulu ya, mencermati dulu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Darus sudah bergabung di Lantai Bursa Siang. Demikian, Fani kembali ke Anda.